lalu menyebabkan sulit menghafal Al-Quran, malas mengaji, malas sholat, malas zikir, yang membisik-bisiki sehingga tidak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sang Bukit dimanapun berada, kali ini kita dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren Al-Muttaqin untuk memenuhi permintaan Pak Haji Lukman sebagai pengasuh Pondok Pesantren. Informasi beliau, banyak ustadz dan ustazah beserta santri yang ingin kabur dari Pondok Pesantren. Ada apakah itu? Saksikan terus perjalanan kami. Jangan lupa dukung kami melalui subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاءت الأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم
ولا صريخهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينتشرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم منها جذع. Santriwan dan santriwati ya. Jadi saya datang ke sini diundang oleh Pak Haji Lukmanul Hakim ya. Tujuannya yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua ini kita nanti akan dikir membaca surat Al-Waqiah dalam rangka untuk membersihkan niat kita yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah zikir kita diridhoi oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan dengan amaliyah zikir ini nanti bisa menjadi wasilah semua santri maupun santriwati yang ada di pesantren Al-Mutakin ini nanti jasmani dan rohaninya bisa dibersihkan ya, dibersihkan lahir dan batin. Semua yang membuat susah menghafal, barangkali ada yang sulit menghafalkan Al-Quran, sulit menghafalkan nadom dunia atau ibriti ya, gampang lupa dengan rakaat sholat. Nah itu tanda ya, tanda kalau sulit menghafalkan Al-Quran itu juga bagian dari tanda di dalam badan kita, rohani kita ada energi negatif atau makhluk lain yang yajri majrad dam, yang mengalir dalam sistem aliran darah kita, yang membisik-bisiki kita, bikin males sholat, males ngaji, di pesantren nggak betah, pengen pulang aja. Ada yang gitu. Nah itu berarti kena bisikan setan yang yajri majrad dam itu. Nanti kita bersihkan. Jadi yang pertama kita zikir dulu surat Al-Waqiah, nanti saya zikir. Terus setelah zikir selesai, nanti pembacaan sholawat Jibril sebanyak 3.000 kali, nggak lama kok sebentar. Setelah itu baru nanti semuanya baris, saya ruqyah, saya keluarkan energi negatifnya yang bikin males sholat, males ibadah, males ngaji, males ngapalin Quran, males ini ngapalin atau dunia, inariti dan sebagainya, supaya otaknya lebih cerdas ya, karena dibersihkan dari hijab-hijab rohani yang menyebabkan akalnya menjadi tumpul, itu nanti dibersihkan semua. Jadi nanti saat diruqyah semuanya pegang kantong kresek buat wadah muntahnya jangan dijatuhkan di musola, dijatuhkan di kantong kresek ya. Yang sering was-was, sering melihat goib, penampakan umpamanya, itu nanti juga harus dibersihkan. Yang punya indigo itu juga harus dibersihkan, karena indigo itu bukan kelebihan, tapi itu penyakit. Normalnya manusia itu tidak bisa melihat goib. Kalau ada manusia yang tidak punya mata batin tapi bisa melihat goib alias indigo, itu namanya berpenyakit ya, berpenyakit rohani.
itu harus dibersihkan karena nanti menjadi sumber bisikan. Kemudian bisikan itu lama-lama mengendalikan jasmaninya, akal dan pikirannya, mengendalikan hatinya, akhirnya kemudian nanti lama-lama tersesat. Kalau sudah tersesat sulit disembuhkan lagi. Jadi ini testimoni, ini Ustadz Munir alhamdulillah sudah nggak ada gangguan lagi. Cuman sekali waktu saya kesini pertama saya ruqyah, alhamdulillah tadi saya tanya katanya udah tidak mengalami gangguan lagi, sudah enjoy. Nah ini harus jadi penyemangat, motivasi adik-adik santriwan-santriwati agar nanti kalau di badannya ada merasa yang aneh-aneh jangan dilayani, jangan dihiraukan. Jadi nanti kalau di ruqyah disuruh muntah-muntahkan ya, jangan ditahan. Ini ruqyah bukan ruqyah syar'i. Kalau ruqyah syar'i yang di TV itu caranya memasukkan jin dari luar dimasukkan ke badan kita, kemudian jin yang ada di badan kita keluar karena terdesak oleh jin yang dimasukkan tadi. Ini ruqyah metode Thorikoti. Jadi ini Thorikohnya orang Banten ya, Thoriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Wasyatoria dari Syekh Abdul Karim Tanara, kemudian turun ke Syekh Asnawi Carimin, kemudian ke Ahmad Kadir di Menes ya, kemudian ke guru saya menerima dari guru saya. Insya Allah sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah. Jadi bukan Thoriko yang mengkotek atau yang terputus, dijamin keasliannya ya, sanadnya mutasil bersambung sampai kepada Rasulullah. Jangan khawatir karena terjamin tersambung sampai Rasulullah, maka nanti kalau saya ruqyah jangan takut, bukan jin yang saya masukkan, tapi energi power dikir dari guru-guru silsilah para wali yang ada di Banten membantu membersihkan ruhaninya adik-adik. Jadi harus ikhlas nanti dibersihkan supaya cerdas ya, ngapalin Qurannya cepat ya, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, zikirnya juga mau gitu. Jadi kita mulai biar nggak lama-lama. Silakan dibuka surat Al-Waqiah ya. Semuanya pegang Al-Quran, buka surat Al-Waqiah. Kemudian nanti yang terakhir juga kita mendoakan untuk pesantren yang ditempati menimba ilmu ini ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk serangan baik yang nyata maupun yang gaib. Begitu pula santri dan para ustadznya semuanya diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Darah di tubuh saya, di dalam prosoma saya semua yang menyebabkan saya males sholat, males ibadah, males pikir, males ngaji, yang membisik-bisiki saya tidak betah di pesantren ini, semuanya hancur, keluar lewat muntahan, keluar lewat muntah, gitu ya. Ya, konsen, merem, mulutnya diarahkan ke kantong kreseknya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin semua jin, setan, siluman iblis, energi negatif, energi iblis yang ada di tubuh para santriwan dan santriwati yang ada di pesantren Al-Mutakin ini, semuanya didorong keluar lewat muntahan, hancur semuanya dan keluar lewat muntahan. Muntahnya mudah, dilancarkan, bisa muntah semuanya. Allah, Allah. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Semuanya muntah, semua energi negatif, jin, setan, siluman iblis yang ada di aliran darah, di saraf otaknya yang mengganggu, menyebabkan sulit menghafal Al-Quran, malas mengaji, malas sholat, malas zikir, yang membisik-bisiki sehingga tidak kerasa, tidak betah di pesantren ini, semuanya hancur dengan izin saya. Ya Allah, hamba memohon semuanya dihancurkan ya Allah, hancur, keluar lewat muntahan. Allah, Allah, keluar semuanya, semuanya bisa muntah, tidak bisa ditahan. Yang membisik-bisiki tidak mau muntah, otomatis hancur, hancur dan keluar lewat muntahan. Allah, Allah. Semua yang membisik-bisiki tidak mau muntah, jin-jinan, siluman iblis di dalam tubuh semua santriwan-santriwati yang ada di sini, para ustadz dan ustadzah semuanya, hal ini keluar semuanya lewat muntahan. Allah, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, semuanya keluar bersih. Yang ada di aliran darah, di lipatan daging, di tulang belulang, di saluran nafas, di jantung, di paru-paru, di saraf otaknya, di dalam hatinya, semuanya hancur, keluar, tidak bisa ditahan, hancur, keluar lewat muntahan. Allah, Allah, muntah semuanya, tidak bisa ditahan. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, Ustaz Munir, dikeluarkan, dipancing, gitu, ayo, jangan ditahan, muntahkan semua, muntahkan, jangan ditahan, yang tidak bisa muntah, dipancing-pancing, dimuntah-muntahkan, itu berhenti di tenggorokan. Allah, semuanya yang berhenti di tenggorokan, yang berhenti di tenggorokan hancur, meledak semua dan keluar lewat muntahan. Allah, Allah.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya muntah, semuanya muntah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, Allah, hancur semuanya, hancur semuanya, keluar muntah. Sallallahu ala Muhammad, Allah, sallallahu ala Muhammad, Allah. Muntah semuanya, tidak bisa ditahan. Lendir-lendir yang mengganggu saluran nafas, yang mengganggu kesehatan, semuanya hancur lebur, keluar lewat mulut. Dorong semua malaikat. Assalamualaikum malaikat dalam air zam-zam yang diminum dengan izin ini. Bantu saya membersihkan tubuh semua santriwan-santriwan yang ada di musola ini. Santri semuanya bersihkan tubuhnya dari jin-jinan negatif, energi iblis. Semuanya hancurkan dan dorong keluar lewat mulut. Allah. Sallallahu Allah, muntah tidak bisa ditahan, muntahnya semakin kencang tidak bisa ditahan. Allah, Allah, hancur lebur semuanya, cair semua lewat muntahan, cair semua lewat muntahan. Ada di perut, di saluran nafas, di saraf-saraf otaknya yang mengganggu tidak bisa hafal Quran, yang menutupi pikirannya, kecerdasannya semuanya hancur. Allah, Allah, yang menyebabkan tidak cerdas semuanya hancur. Allah, keluar semua lewat muntahan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang membisik-bisiki, malas sholat, malas zikir, malas ibadah, yang membisik-bisiki tidak kerasan di sini semuanya hancur, hancur keluar, dorong keluar lewat muntahan, didorong keluar semua lewat muntahan. Allah, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Allah, 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 pasti semuanya. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Yang membisik-bisiki, yang membisik-bisiki tidak mau muntah atau menahan muntahnya, semuanya dengan izin guru saya hancur. Allah, hancur keluar. Hancur keluar lewat muntahan. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, terus tidak bisa ditahan. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, semua bisikan-bisikan jin setan siluman, kotak-kotak turunan, kotak-kotak leluhur yang nempel di tubuhnya anak-anak santriwan, santriwati semuanya hancur keluar semuanya. Semuanya hancur keluar. Allah, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 semuanya keluar. Allah, dorongannya tambah kencang, dorongannya tambah kencang, muntahnya tambah kencang, semua isi di perutnya keluar, semua energi negatif yang ada di perut keluar, tidak bisa ditahan. Allah, Allah, terus sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang ada keluar sampai kepala, pusing-pusing, gampang marah, energi negatif, jin setan siluman iblis memancing kemarahan, bikin hasut, iri, dengki, semuanya hancur keluar lewat muntahan. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kamu siapa? Bangsa apa? Jin. Kok bisa ada di sini, dari mana? Saya nempel dua itu. Sejak kapan nempelnya? Lahir. Sejak lahir. Saya ingin yang terkuat dari tubuhnya Arif yang bisik-bisiki sehingga Arif sering ngomong sendiri. Siapa itu? Iblis. Bukan kamu. Enggak. Kamu ada sejak kapan di tubuhnya Arif? Lahir. Terus kamu ada di tubuhnya Arif sejak lahir, itu dari apa? Bisa nempel, bisa masuk itu karena apa? Allah. Pusaka. Pusakanya siapa? Orang tuanya. Orang tuanya itu ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Ini siapa yang jelas? Allah. Bapak.
Punya pusaka apa itu wujudnya? Keris. Terus kamu masuk ke bayinya Arif itu gimana caranya? Dimasukkan orang tuanya atau bagaimana? Tidak, saya masih sendiri. Masuk sendiri. Berapa jumlah kamu di tubuhnya Arif? 100.000. Hitung yang benar. 500.000. 500.000. Udah, kamu ikut saya ya. Tidak mau. Daripada nanti saya lempar loh. Tidak mau. Kamu lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, kamu bisa melihat saya. Allah. Kenapa itu? Kenapa? Iya panas. Makanya keluar ya. Keluar dari tubuhnya Arif ya. Ya udah, teman kamu ditarik semua, keluarin. Taruh di depan kamu situ. Taruh di depan itu saya kasih karantina, kamar karantina buat nampung teman kamu berapapun jumlahnya. Masukkan ke kotak karantina itu lengket, jin setan siluman iblis energi negatif. Itu otomatis pindah, menempel di tiang listrik di depan SMP Gunung Sari itu. Pindah menempel di tiang listrik. Gimana? Sudah saya manggil semua masukkan. Udah panggil semua. Ikut saya ya. Masuk Islam ya. Tidak mau. Kenapa gak mau? Panas. Kok panas? Daripada nanti ke neraka lebih panas. Mau ke neraka? Tidak. Ya iya, masuk Islam. Ikuti ucapan saya. Tidak mau. Kamu belum kenal sama Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Tidak tahu. Tahu. Nggak tahu? Tahu. Tahu. Itu raja kamu. Lihat. Allah. Gimana? Iya, Pak. Ayo masuk Islam ya. Iya. Ya? Iya. Ya, ikuti. Duduk yang rapi. Semua teman-teman kamu yang di depan kamu itu ikut semuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah. Awalnya tertancap di relatif apa-apanya di dada tengah, tembus di jidatnya. Allah. Dan gimana rasanya udah Islam? Sejuk. Apa? Sejuk. Sejuk. Enak kan? Enggak dari tadi masuk Islam panas gimana? Islam itu sejuk. Sekarang wujudnya apa badan kamu? Belum berubah. Belum berubah. Iya. Mau berubah apa? Iya. Ya putih ya, jadi putih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah putih bersih bersorban. Kamu kan dari bangsa jin. Tuh udah kan? Iya. Nah jubah, pakai jubah sorban. Kamu dari bangsa jin punya kewajiban sholat, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, zikir. Kasih amalan zikir ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan zikir, amalan salawat, dan juga amalan sholat syariat hakikat dengan izin. Masuk. Allah. Terima tuh. Masukkan ke dadanya. Allah. Masukkan. Masukkan ke dadanya. Allah. Gimana?
teman-temannya diajak ya. Ya. Terus ini kamu mau pulang kemana? Tidak tahu. Kamu kembali ke keris itu kan udah nggak bisa, udah Islam. Ya, tinggal di itu aja ya, di Majelis Al-Bantani ya. Ya, di Majelis Al-Bantani itu ucap salam ke ini pimpinan majelisnya di sana. Teman-temannya diajak semua. Teman-temannya diajak semua. Ini sebelum keluar, dilihat dulu tubuhnya, ruhaninya Arif ini masih ada apa lagi? Ada iblisnya. Ada iblisnya. Iya. Dari mana itu? Iya, iblis itu mungkin masuk ke badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tidak ada. Ya. Itu ya. Iya. Yang lain dari bangsa lain ada nggak? Iya ada. Itu yang bikin dia ngomong ngecapak sendiri siapa itu? Iblis. Udah keluar tadi. Semuanya diambil. Sumpahnya diambil. Iya. Berapa? 2. 2. Rohnya? 1. Rohnya 1. Itu karena Arif, kalau dia lagi bisik-bisik kamu percaya, jadi rohnya diambil. Ini bukti tadi yang saya omongkan tadi ya. Jadi nggak boleh belajar ini. Ini kamu kan nggak belajar, tapi karena terpapar dari amalan orang tua, pusaka ya. Ini rohnya dikembalikan dulu ya. Konsentrasi lafaz Allah bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua roh dan sukma yang tidak ada akhirnya kembali ke jasad ini. Kembali lengkap yang bukan yang sembuh dan naganya penuh di alfi-alfi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah full ya. Udah kamu ini ya ke Majelis Al-Bantani ya. Iya baik. Udah. Oh iya, satu lagi. Coba di pesantren ini ada jin setan siluman yang ganggu nggak? Ganggu santri yang bisik-bisiki masih ada nggak? Ada. Yang di mana ini? Ada Di mana itu? di pohon itu. Pohon. Pohon. Iya. Pohon yang mana? Nah, Pojok. iya. Apa itu? Itu baru saya bilang. Apa? Jadi, Bisiki gimana itu? saya malas belajar. Kayak males belajar. Iya. Ya udah, nanti saya siram itu ya. Iya. Iya. Di mana ini? Iya itu Jimmy. Iya. Udah ya. Ini dilempar aja ya. Iya sudah terlambat. Ya. Udah, terima kasih ya. Kamu udah Islam, ucapkan salam, teman-temannya diajak semua. Diajak semua ke Majelis Al-Bantani. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Lukmanul Hakim selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mutakin, di mana telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan ruqyah atau pembersihan jasmani rohani para santriwan santriwati yang ada di pesantren ini, sesuai keluhan para santri yang memegang amalan-amalan yang tidak bersanad, jimat-jimat, pusaka-pusaka. Alhamdulillah malam hari ini tadi telah kita bersihkan. Mudah-mudahan apa yang selama ini mengganggu dalam pikiran benak hatinya santri sehingga males menghafal Al-Quran, males ngaji, males dzikir, males ibadah, semuanya bersih, kembali normal, rajin kembali, tidak selalu dihantui oleh bisikan-bisikan ingin pulang, tidak kerasan di sini. Itu harapan kami kepada anak-anak santriwan santriwati, dan yang selanjutnya mudah-mudahan pesantren Al-Mutakin ini ke depan kita doakan
mampu mencetak kader-kader ulama Islam yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, terutama bermanfaat bagi diri pribadinya santri masing-masing dalam rangka syiar dakwah fisabilillah. Kita doakan juga Pak Kiai Haji Lukmanul Hakim ini selalu sehat walafiat terus, diberikan kesabaran oleh Allah dalam membimbing mendidik para santri, karena memang tantangan dan ujiannya sangat berat ya, seperti yang diceritakan tadi ya, mulai dari ujian fitnah, dihujat sana sini, difitnah mencari kekayaan dan lain sebagainya. Nah itulah salah satu ujian dari kita yang berjuang di jalan Allah, karena orang yang berjuang itu di jalan Allah akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tapi untuk mendapatkan itu tidak bisa gratis, harus melalui banyak ujian-ujian, diantaranya itu tadi. Makanya kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Haji Lukmanul Hakim selalu diberikan kekuatan untuk menjalani aneka ragam ujian, istiqomah dalam membimbing santri-santrinya sampai akhir hayatnya. Pesantren ini juga mampu tetap tegak berdiri sampai nanti, sehingga menjadi ladang pahala jariah yang mengalir selamanya ya, dan selama-lamanya, bahkan sampai pendirinya ini meninggal dunia tetap mendapatkan kiriman pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya atas izin dan perkenannya sowan di sini, penerimaannya yang alhamdulillah dikasih makan, disuguhi segala macam. Mudah-mudahan barokah dan dibalas diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya gitu aja. Ada pesan apa untuk kami ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. alhamdulillah pada malam hari ini kita bersilaturahmi Ya. dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai yang telah membantu doa, berikhtiar dalam rangka mensukseskan dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar para santriwan dan santriwati serta ustadz dan ustadzah bisa beristiqomah, bisa bersama-sama untuk mendidik anak bangsa, umat khususnya umat Islam, agar semua umat Islam yang ada di Indonesia mempunyai akidah yang kuat, belajar agama. Amin, amin. Karena Amin. insya Allah dengan mempunyai pengetahuan agama, hidup kita akan lebih terarah Amin, amin. menuju ridho Allah Subhanahu wa Amin, amin. Ta'ala. Karena ibadah tanpa adanya ilmu pengetahuan ya bagaikan sayuran tanpa garam. Ya. Karena ilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya daripada kedudukan. Kemudian apabila kita mempunyai ilmu pengetahuan, insya Allah anak-anak akan mempunyai adab yang akhlak yang bagus gitu. Terpuji. Karena apa ya, Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, Ya. gitu. Baik akhlak sesama manusia, terutama akhlak kita terhadap Yang Maha Kuasa. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. atas segala bantuan dan doa serta dukungan Ya, sama-sama. untuk berjalannya Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji.